Halo Sobat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Pohonnya ada di belakang, berarti obrolan di depan pohon. Apa kabar Sobat OBP semuanya? Semoga selalu sehat. Amin. Dan apa ya? Dan merindukan kita berdua. Merindukan apa? Yang dirindukanku surga. Masya Allah. Kayak film dong. Surga yang dirindukan. Surga yang dirindukan. Iya. Sahabat BP, lama banget kita nggak ketemuan ya. Wes, nggak update video. Iya. Kemarin itu kalau nggak salah, bulan kemarin ya, kita sedang seluruhnya ya, seluruh komplek, seluruh kampung-kampung gitu ya. Kemudian banyak ya dari kita semuanya yang muslim itu sedang euforia dalam bulan ini ya, bulan kelahiran Nabi, Rabiul Awal, betul? Sekarang kan sudah Rabiul Akhir ya. Ya betul, sudah. Tapi momen-momen itu tuh masih sangat terasa. Terasa ya. Pokoknya bulan-bulan ini tuh udah, iya bulan Maulid gitu, bulan kelahirannya Nabi. Nah jadi buat kita semuanya bulan Maulid itu bulan yang benar-benar ditunggu-tunggu katanya gitu ya. Soalnya disinilah tepatnya kelahiran Rasulullah Muhammad, pembawa risalah Islam yang sampai akhirnya seluruh risalah Islam itu sampai ke kita semuanya. Nah, cuma di sini karena ini bukan masalah telat ambil videonya, momennya enggak gitu ya. Karena kita melihatnya kayaknya itu pengennya ngajak sahabat OBP semuanya buat mengisi maulid sepanjang waktu. Jadi maulid sepanjang masa ya. Iya, sepanjang masa jadi terus. Beliau diutus ke muka bumi ini kan untuk membawa risalah kan. Iya, risalahnya dan risalahnya kita pakai gitu. Sehari-hari sampai jadi mati. Bukan diingat pada saat bulan maulid aja ya, tapi maulid itu ya mengingatkan bahwa di bulan itu beliau lahir. Nah sebenarnya di bulan itu juga kan, di tanggal itu juga beliau wafat gitu. Iya betul. Nah tapi lebih daripada itu esensinya gitu, bagaimana hikmah dari Rasulullah SAW diutus sebagai nabi itu yang maulid sepanjang masa jadinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya jadi kan kita tahunya Rasulullah itu memang yang kepingin kita inginkan adalah menghayati banget Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, dan memang beliau itu adalah suri tauladannya kita. Jadi itu perkara-perkara penting yang memang harus diingat oleh kita sebagai semua muslim. Yang paling diingatkan untuk berpegang teguh sama Al-Quran, As-Sunnah. Itu yang yang kayaknya mungkin masih ya, kaum muslimin sekarang juga pada masih meleng. Bisa jadi ya. Iya, yang mungkin sedikit terlupakan ya benar. Nah, betul. Atau apa sih bahasanya kok terlupakan? Pokoknya yang kaum muslimin itu harusnya menyadari bahwa Rasulullah itu sebagai suri tauladan secara total. Jadi kita tuh totalitas jangan kemudian menjadikan beliau itu sebagai suri tauladan tadi. Jadi bukan cuma sebatas dari sisi Rasulullah, mungkin bagaimana beliau kesehariannya gitu ya, akhlak beliau. Ternyata kan lebih daripada itu, kayak tentang perjuangan Rasulullah diutus untuk menjadi utusan Allah gitu, menyampaikan Islam ini dengan segala perjuangannya. Ternyata yang patut kita teladani itu keseluruhannya gitu, yang memberi efek gitu terhadap kehidupan umat gitu di perjuangan dakwah beliau. Nah itu dia, dakwahnya beliau luar biasa. Berapa tahun sahabat OBP? 23 tahun ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun lebihnya 10 tahunnya di Madinah. Jadi 23 tahun itu loh masa beliau menyampaikan risalah. Hore, masih ingat. Pelajaran baru kan, coba yang itu diulang-ulang terus. Habis itu hijrah Rasul gitu kan. Jangan sampai itu semata-mata pelajaran kan. Iya, jangan cuma buat jawab pertanyaan soal-soal doang. Iya, berarti di sini yang perlu kita ini ya, gimana kita bisa meneladani metodenya
perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad. Jadi di sini kita meneladani bagaimana lahirnya sosok kita uswatun hasanah ini, tapi juga kita juga meneladani apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasul, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi selama Rasul beraktivitas dakwah hingga Rasul wafat gitu ya. Dan hari ini kita juga masih memakai semua apa yang diberikan oleh Rasul gitu ya. Iya bener banget. Jadi perkara penting yang perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kan dia memang perubahan ideologis ya. Iya betul. Jadi yang pertama itu beliau perubahannya itu berbasis akidah Islam. Jadi sebagai dasar perubahan. Iya. Lalu keimanan itu sebagai fondasi ya dari perubahan itu. Nah kemudian Islam itu menjadi arah serta visi perubahan. Nah bukan yang lain. Iya. Nah, jadi perubahan dasar keimanan ini penting gitu untuk mengokohkan perjuangan dan kejelasan tujuan. Iman basisnya. Iman ya. Iman. Kalau sudah perkara iman ini fondasinya kan, ya. Fondasinya tuh iman. Itu kan yang pertama. Sehingga perubahan itu dari tuntutan iman itu namanya menerapkan Islam itu secara totalitas. Karena tuntutan iman itu kan iman kan diyakini, kemudian tuntutannya dari iman itu dijalankan, itu syariat itu secara totalitas gitu. Maka karakter ya ideologis maksudnya perubahan dari Rasulullah itu adalah inqilabiyah, itu revolusioner. Jadi bukan yang bertahap gitu. Jadi revolusioner tujuannya jadi mengubah seluruh masyarakat gitu, bangunan masyarakat mulai dari dasarnya, ekonominya, politiknya, kemudian pergaulannya, gitu, pendidikannya. Nah, itu yang dimaksud tadi arah perubahan dia itu dasarnya akidah Islam dan arahnya itu inqilabi atau revolusioner. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua ini tentang ini ya, yang mungkin bisa jadi ada yang sudah pernah membaca buku-buku beliau, bukan buku beliau yang mengisahkan ya dari sirah, kemudian entah buku-buku apalagi yang mengisahkan tentang bagaimana ternyata Rasulullah itu melakukan juga langkah-langkah politik, dan langkah-langkah politik beliau itu jelas, kemudian terukur, terarah. Nah itu yang Rasulullah melakukan aktivitas politik gitu ya. Coba bayangin, pernah sahabat TPP mendengar tentang sahabat Arqam bin Abi Arqam gitu ya. Kita udah bahas itu aja ya, waktu bulan Ramadan ya. Nah di situ tuh Rasulullah memulai untuk ini dulu membentuk kader buat dakwah itu di rumah beliau gitu, di rumah tadi, jelas. Di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam tadi. Jadi habis dari situ membentuk kader. Nah kemudian beliau setelah siap nih kader-kadernya, nah itu tadi kan politiknya jelas, terukur, terarah, beliau kemudian melakukan tafaul ma'al ummah, yaitu interaksi si kader-kader tadi yang sudah ditaskip oleh beliau, dibina, kemudian dikuatkan gitu ya, kemudian berinteraksi kepada masyarakat, kemudian ada pemikiran jahiliyah pada saat itu diserang lah gitu ya. Maksudnya diserang itu dalam arti dibenarkan, karena pemikiran jahiliyah kan, ingat yang diserang adalah pemikiran jahiliyah. Kemudian setelah pemikiran jahiliyah itu diserang, dikasih lagi solusi Islam itu kayak gimana gitu loh. Terus melakukan aktivitas ini tadi thalabun nusrah gitu, meminta dukungan gitu ya kepada ahlul quwah yang itu tadi didasarinya balik lagi ke arah keimanan juga. Buat apa? Buat menegakkan daulah. Nah, ada nih di sirah ya. Tadi kan jelas, terukur gitu, terarah. Tahap-tahapnya itu jelas. Jadi nggak loncat-loncat gitu ya. Dan tadi kata bagian pembinaan gitu, tafaul, kemudian tahap dimana dukungan secara utuh gitu ya. Bener banget. Itu yang kedua kan. Kemudian yang ketiga, bagaimana tauladan kita kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan ini. Beliau itu dikenal sebagai kelompok yang memperjuangkan Islam gitu. Jadi bukan dikenal sebagai dari sisi waktu itu sosok Rasulullah aja ya. Yeah. Akhirnya kan beliau dikenal sebagai kelompok gitu. Nah lalu di situ kan Rasulullah membangun kelompok dakwah ideologis ya, yang jelas ya di faktor pengikat kelompok itu ada keimanan. Nah kemudian disitulah jamaah ideologis itu, yaitu dimana para sahabat itulah yang menjadi ibaratnya anggota di kelompok itu, ya kutlah sahabat tadi ya.
yang kalau kita ada dibahas sebelumnya ya Budian ya, tentang interaksi dengan Rasulullah juga gitu, terkait dengan Rasulullah itu ya begitu pengaruhnya ditakuti ya, takuti memang ya oleh kaum kafir Quraisy itu karena beliau kelompok, bukan secara pribadi. Oh jadi dakwahnya, karena dakwahnya berkelompok lah, ya, jadi kan segen mungkin lah gitu. Bahwa Rasulullah Muhammad ini punya kekuatan gitu. Ya dari kelompoknya, dan alhamdulillahnya dasarnya iman tadi lah. Dasarnya iman yang membuat mereka itu kuat gitu. Nah kemudian kan karena berarti Rasulullah melakukan aktivitas dakwah ya, artinya beliau itu bergerak di tengah-tengah umat gitu ya, karena memang ingin menjadikan Islam itu sebagai persoalan utamanya si umat itu tadi. Jadi Islam itu ingin dimunculkan sebagai faktor penting dalam sebuah kehidupan gitu ya. Yang diinginkan tuh begitu. Jadi yang dilakukan adalah Islam harus dipertahankan, kemudian Islam harus diterapkan, Islam harus diperjuangkan gitu, karena ini adalah persoalan hidup dan mati. Karena bukan ngeri ya, pas banget tadi keimanan kokoh, kalau nggak dipakai gimana coba? Gitu kan? Akhirnya dari sini ketika dakwahnya sudah terbentuk yang terarahnya kayak itu tadi, akhirnya masyarakat tuh sadar bahwasanya masalah utamanya tuh yang ini loh, sebagai musuh bersama itu ya sistem jahiliyah ini. Yang harus dipertahankan ya memang Islam, yang harus diperjuangkan Islam. Jadi akhirnya nggak ada terjebak sama apa sih sekarang kita kan sampai sekarang kan juga pertentangan internal, bingung, ini salah lah, itu salah lah, ini karena salah. Tidak ada satu suara yang kemudian terhadap persoalan utama dan terhadap musuh utama. Yang disalah-salahin kan akhirnya padahal yang harus dijadikan persoalan Islamnya loh. Itu yang menjadi harusnya solusi gitu ya. Dan masalah kalau sekarang kan ibarat musuh utama itu ya sistem sekuler ini yang dimasukkan ke negara kita lewat berbagai macam cara dan cara. Jadinya akhirnya semuanya gontok-gontokan, ini salah itu salah. Islamnya solusinya nggak dipakai. Kemudian yang kelima ya, aktivitas yang lain perjuangan itu aktivitas politiknya yang tadi disebutkan, yaitu talabun nusrah. Nah, talabun nusrah ini mencari dukungan ya, mendapatkan dukungan itu dari ahlu quwah atau orang yang punya kekuatan gitu. Dan hari ini kan tokoh umat. Dan dulu kan Sa'ad bin Mu'az ya, dimana waktu itu Rasulullah SAW mendapatkan dukungan politik itu di Madinah atau di Yastrib waktu itu pada suku Aus dan Khazraj. Jadi dukungan suku Aus dan Khazraj inilah sebagai suku terbesar lah ya waktu itu menjadi pondasi berdirinya negara di Madinah. Jadi memang Rasulullah SAW itu dakwahnya itu yang tadi yang terukur, jelas gitu ya, terarah. Memang beliau dengan tujuan sampai berdirinya negara Islam itu bukan yang sejalan-jalan. Apa? Bahasa Banjar itu apa sih? Telarut kan? Iya kan? Bisanya ini ya. Tapi memang pakai strategi pakai strategi dakwah itu untuk, dan beliau kan Islam itu tidak dipaksakan gitu, tidak dengan jalan kekerasan gitu ya, atau kayak sekarang people power itu tapi dengan kesadaran umat yang biasa. Sampai akhirnya kan yang tokoh umat di Yastrib itu, suku Aus dan Khazraj itu, mereka dengan kesadaran sendiri kan untuk menerima Islam, dan mereka pun gitu mengajak umat yang ada di Madinah itu untuk memeluk Islam. Nah ini yang satu hal yang mungkin mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat nih. Jadi istilahnya ini adalah satu momen buat mengulik kembali, ini tuh yang harus kita teladani dari seorang Rasulullah Muhammad gitu ya, tentang apa-apa saja yang beliau lakukan, dakwahnya bagaimana, kemudian perubahan-perubahan apa yang terjadi dengan 5 hal yang sudah kita spillkan tadi. Dan itu yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika memang ingin berubah dan juga ingin menerapkan syariah Islam harus secara total, dan juga memang untuk menegakkan sebuah negara, yaitu yang itu juga berdasarkan Islam. Karena Rasulullah tadi juga gitu ya, akhirnya kan sampai adanya daulah atau negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah ya ada step by stepnya seperti itu. Sehingga kan kita ini ya Budian ya, kita yakin gitu bahwa misalnya
khilafah, daulah Islam itu akan tegak memang dari janji Rasulullah ya, maksudnya bukan dari janji bisyarah Rasulullah dan dari janji Allah gitu ya, melalui dalil-dalil yang berkaitan dengan wajibnya kita berupaya untuk mewujudkan Islam itu kembali. Iya betul. Jadi masalahnya satu, yaitu memang menjadikan Islam itu sebagai persoalan utama, makanya harus sama-sama memperjuangkan dan sama-sama juga harus menguatkan diri buat Islam itu sendiri. Nah mungkin segitu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kapan-kapan kita diskusi lagi tentang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah ini, luar biasa. Undur diri dulu, saya Dina Jarwati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.